Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introspeksi diri, berkaca diri, ini merupakan satu hal yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim. Kenapa introspeksi diri itu perlu kita lakukan? Ya, untuk meningkatkan kualitas diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena kalau orang terbiasa mengevaluasi diri, maka dengan sendirinya dia akan tahu titik lemahnya, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya agar lebih baik lagi. Karena introspeksi diri itu sendiri merenungkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan agar kedepannya lebih baik lagi. Kalau yang buruk kita tinggalkan, kalau yang baik kita tingkatkan. Itu makna secara umum kita memahami introspeksi diri itu. Sehingga sebagai seorang muslim, introspeksi diri perlu kita lakukan. Karena itu tidak mengherankan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang menjalani syariat agama Islam dengan baik, kita memang dianjurkan untuk melakukan evaluasi diri atau introspeksi diri yang dalam bahasa agama disebut dengan muhasabah. Kita melakukan introspeksi diri itu untuk melakukan hal-hal yang terbaik ke depannya dan meninggalkan hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan dan tidak akan lagi kita lakukan ke depannya. Lalu kemudian kenapa kita perlu melakukan muhasabah atau introspeksi diri itu? Paling tidak ada 5 argumen yang perlu kita ketahui kenapa introspeksi diri itu perlu kita lakukan. Yang pertama adalah itu spirit dari firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, pada ayat tersebut Allah memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, agar bertakwalah kita kepada Allah. Takwa dalam artian tentu melaksanakan apa yang Allah perintahkan lalu kita laksanakan, dan kita meninggalkan apa yang Allah minta kita menjauhinya. Dan takwa dalam artian lain yaitu ada rasa takut. Ya, takwa itu takut melakukan larangan Allah, takut meninggalkan perintah Allah. Sehingga kita akan selamat bila kita itu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan sebaliknya kita tidak akan selamat baik di dunia apalagi di akhirat bila kita melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan atas apa yang telah pernah kita lakukan tersebut. Nah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita bahwa apa sih yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Sudahkah kita renungkan? Sudahkah kita pikirkan? Sudahkah kita introspeksi diri? Ibadah saya sejauh ini bagaimana ya? Sudah baik belum? Ketaatan saya kepada Allah itu sudah bagus belum? Saya dengan tetangga sebelah kanan saya sudah baik belum? Tetangga saya sebelah kiri sudah baik belum? Akhlak saya sudah baik belum? Karena apa yang saya lakukan ini dipertanggungjawabkan di hari esok. Perbuatan yang kita lakukan sekarang itu akan dipertanggungjawabkan hari esok. Sehingga untuk esok itu kita persiapkan dari sekarang. Nah, sebelum kita mempersiapkan, kita renungkan dulu. Perencanaan ke depan itu seperti apa? Ya. Planning kita ke depan itu seperti apa? Oh, ternyata kita masih ada yang kurang dalam diri saya soal ibadah.
masih banyak yang perlu saya perbaiki dari pribadi saya, masih banyak yang perlu saya tingkatkan dalam ibadah saya. Sehingga dari introspeksi diri dan evaluasi diri atau muhasabah itu, kita bisa merenungnya, kita bisa mengukurnya, kita bisa mengevaluasinya. Nah, lalu evaluasi yang baik itu apa? Ya, bisa dari orang yang terdekat dari kita selain diri kita sendiri, bisa dari teman kita, bisa dari tetangga kita. Kalau ada orang yang mengevaluasi diri kita, kepribadian kita, loh kamu selama ini karaktermu itu kalau ngomong tuh meledak-ledak loh, itu bisa menyinggung orang loh. Nah, itu cerminan baik. Orang memberikan pandangannya terhadap kita karena orang melihat kita dari segala sisi dan dia lebih tahu. Kita dengan keluarga kita, adik, kakak, ibu, bapak, kakek, nenek, lalu memberikan saran kepada kita. Kamu kalau bicara itu sering bohongnya, Bu, jangan bohong kalau bicara itu nggak baik. Itu cerminan, apa iya? Nah, kalau kita sadar dengan hal itu, maka kita akan berusaha untuk tidak berbohong kalau dalam berbicara, tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi gitu dalam kita berbicara. Sehingga yang terjadi kemudian, orang lain itu melihat kita lebih utuh. Kaca yang baik itu atau cermin yang baik itu sesungguhnya adalah orang lain selain diri kita sendiri. Karena kalau diri kita sendiri itu pasti ada titik subjektifnya. Wah, saya udah bagus kok, saya sudah layak kok, saya sudah berperilaku baik, saya sudah menjadi orang soleh dan soleha. Tapi itu kan dari perspektif kita. Walaupun kita sudah berusaha muhasabah atau introspeksi diri, tetapi itu dari sudut pandang pribadi kita. Ya, jadi pandangan personal kita. Tapi coba orang lain yang memberikan gambaran kepada kita, kita akan terlihat lebih objektif oleh orang lain. Walaupun orang lain hanya melihat dari sisi luar. Kalau dari sisi dalam kan sejauh mana keimanan kita, sejauh mana ketakwaan kita, sejauh mana kita meyakini kebenaran agama kita. Yang kedua adalah Rasulullah mengatakan orang yang bermuhasabah itu adalah orang cerdas. Jadi kalau kita mau mengevaluasi diri kita, itu tandanya kita itu cerdas, kata Rasulullah. Kenapa kita disebut orang cerdas? Karena Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang pandai itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Ini jelas Rasul mengatakan orang pandai atau orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri, bisa mengukur dirinya sendiri, merenungkan apa yang telah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan, dan dia beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Cerdasnya itu di situ, bahwa dia nggak hanya mikirkan hari ini, selesai makan hari ini sudah, selesai kerja hari ini sudah, selesai dia beramal hari ini sudah, tidak. Yang dia kerjakan hari ini sudah baik, tapi kedepannya dia akan meningkatkan lebih baik lagi. Dia tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian, sehingga dia mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, sehingga dia mengevaluasi diri. Itu orang pandai. Jadi dia nggak hanya berpikir temporal, dia tidak hanya berpikir untuk saat ini, tapi pemikiran dia itu jauh ke depan, futuristik. Makanya Rasulullah menyebut orang yang pandai itu adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya. Dan Rasulullah menyebut dengan kayyis, al-kayyis, ya, orang pandai. Nah, marilah kita selalu mengevaluasi diri kita, ya, mempersiapkan apa yang akan kita lakukan untuk hari esok, mengambil pelajaran yang sudah pernah kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, sehingga kedepannya kehidupan kita lebih baik. Dan Rasulullah mengatakan orang yang muhasabah itu adalah orang pandai atau orang cerdas. Maka itulah kita perlu melakukan evaluasi diri.
Yang ketiga adalah evaluasi diri itu adalah sebagai tolok ukur kepribadian seseorang. Artinya, evaluasi diri bagi seseorang itu adalah bagaimana ia mengevaluasi dirinya, sejauh mana ia mampu menerapkan evaluasi diri dalam hidupnya. Sehingga setiap yang dia lakukan itu, setiap yang akan dia lakukan, atau setiap yang sudah ia lakukan, itu ia terapkan semua itu berdasarkan evaluasi diri. Saya dulu melakukan ini karena perencanaan saya begini. Kalaupun belum berhasil ya apa-apa. Tapi dia sudah menerapkan. Kedepannya saya punya planning seperti ini. Ya, saya usaha melakukannya. Kalau belum berhasil ya tidak masalah. Tapi saya harus berhasil dan berusaha melakukannya agar berhasil saya. Jadi dia menerapkan itu dalam kehidupannya. Dan itu sebagai tolok ukur. Makanya orang-orang yang sukses itu biasanya orang-orang yang selalu melakukan evaluasi diri. Jangankan orang, lembaga, ya, organisasi, itu kan melakukan yang namanya evaluasi. Dalam manajemen modern itu kan seperti itu. Evaluasi itu penting, monef, ya. Monitor dan evaluasi, ya. Selalu dimonitor sejauh mana dan seperti apa pelaksanaannya suatu kegiatan. Lalu setelah kegiatan itu dilakukan, lakukan evaluasi. Oh, di sini kemarin kelemahannya di sini. Oke, ke depan kita tutup kelemahannya, besok jangan terulang lagi. Kemarin kita melakukan kesalahan di sini. Oke, kesalahan ini jangan terulang lagi. Oh, ini bagus ini, perlu kita tingkatkan. Ke depannya harus kita tingkatkan lagi. Nah, makanya suatu perusahaan, suatu lembaga yang baik itu adalah perusahaan yang selalu melakukan evaluasi. Evaluasi kerja. Oh, ini kemarin perusahaan tidak berhasil karena ada kendala yang tidak bisa kita tangani. Oh, kita kemarin tidak punya ide bahwa kita harus begini, sehingga kita salah di sini, gagal di sini. Tidak mengherankan memang bahwa kalau kita menjadikan evaluasi, muhasabah, introspeksi diri, bila kita lakukan dengan baik, maka kita jadikan itu sebagai tolok ukur kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan kita. Karena memang evaluasi itu dalam kehidupan kita dibutuhkan. Tidak ada yang sempurna dari kita. Nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Sehingga evaluasi itu penting. Evaluasi yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kita dalam menjalani kehidupan. Dan sejauh mana kita perlu menerapkan evaluasi diri itu dengan tujuan kita bisa meningkatkan hal-hal yang tadinya masih rendah, kita tingkatkan. Kita kurangi yang sifatnya itu terlalu berlebihan. Ya. Kita isi mana sisi-sisi yang kosong. Ya. Lalu kita benahi mana yang perlu kita benahi dan masih berserakan. Dengan demikian kita jadikan evaluasi itu sebagai tolok ukur atau kadar kesuksesan kita dilihat dari sana. Yang keempat adalah bahwa orang yang melakukan introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah, itu adalah orang yang bertakwa. Artinya tidak sembarangan orang memang bisa melakukan itu. Orang yang bertakwa disebut dalam Al-Quran itu muttaqin. Ya. Sehingga orang yang berpuasa itu juga disebut dengan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang mulia di sisi Allah itu juga adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum, kata Allah. Orang mulia di sisi Allah di antara kamu itu orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu dia menerapkan evaluasi diri dalam hidupnya. Makanya ayat tadi itu berbunyi wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Al-Hasyr ayat 18 itu. Kenapa? Karena kita yang bertakwa kepada Allah adalah kita yang melaksanakan perintahnya dengan penuh kesungguhan. Ibadah puasa yang kita lakukan misalnya tidak kita lakukan dengan penuh keluh kesah. Tidak kita lakukan dengan malas-malasan. Tapi kita lakukan dengan
segenap keyakinan kita, ketulusan dalam menjalankannya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada keterpaksaan dalam kita melaksanakannya, tapi kita melakukannya dengan kesungguhan. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu adalah menjadi kebutuhan bagi kita. Kalau ibadah kita jadikan kebutuhan, artinya kalau kebutuhan itu belum terpenuhi, kita rasanya masih merasa kurang. Mestinya ibadah seperti itu. Oh, sholat saya masih kurang ini. Masa hanya sholat fardu saja? Saya harus banyak sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, ya, sholat witirnya, ya, dan sholat sunnah yang lain. Kalau saya masuk masjid, ya saya harus sholat tahiyatul masjid dulu. Sebelum sholat dilakukan, saya sholat sunnah qobliyah. Setelah sholat dilakukan, saya melakukan sholat sunnah ba'diyah. Jadi kita selalu berusaha memenuhi kebutuhan kita dalam ibadah kita. Kita merasa saja kurang dalam ibadah. Tapi kan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita selalu merasa kurang dalam al-harta, ya. Kita selalu merasa kurang soal jabatan. Tapi kita nggak pernah kadang berpikir bahwa dalam ibadah kita masih kurang loh, masih perlu banyak yang kita tingkatkan. Nah, bukan berarti kita melulu hanya mikir ibadah, ya. Kita dalam ibadah, urusan dunia dan akhirat itu pun Rasulullah kan menganjurkan kepada kita untuk berimbang, kan. Urusan dunia tuh berimbang kita lakukan dengan urusan akhirat. Walaupun walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama untuk kita lakukan. Tetapi dalam pelaksanaannya kita harus berimbang. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Apa kata Rasulullah? Buatlah kamu untuk urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Dan berbuatlah kamu untuk urusan akhiratmu seakan engkau mati esok hari. Nah, ini kan terlihat sekali. Urusan dunia, saya sudah selesai mencari nafkah, adalah saya nggak mau nyari lagi, cukuplah segini. Nggak betul itu. Kita harus mikirkan ke depannya bahwa kita masih butuh ini, bahwa kita masih butuh, dan saya harus semangat untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang dalam kehidupannya melakukan praktek muhasabah. Maka introspeksi itu, ya, itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Yang kelima, introspeksi diri, muhasabah adalah kunci menuju sukses. Maksudnya apa? Orang-orang yang sukses itu adalah orang yang selalu melakukan evaluasi diri, orang yang selalu mengukur diri, orang yang selalu berkaca diri. Karena ia melakukan evaluasi diri, ia tahu kelemahan-kelemahannya dan selalu ia lakukan itu. Sehingga dia berupaya memperbaiki diri. Dalam karir, dalam pendidikan, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, memang perlu kita lakukan. Dalam pendidikan misalnya, wah saya ini kurang belajar saya ini. Kawan-kawan saya itu saya perhatikan belajarnya lebih giat dari saya. Kita lakukan evaluasi, kita tingkatkan. Kedepannya ternyata tampak hasil. Begitu juga dalam ibadah. Saya ibadah itu asal-asalan saja. Sholat masih sholat munfarid, sholat sendiri, tidak mau sholat jamaah. Padahal keutamaan sholat jamaah itu 27 derajat loh dibanding sholat sendirian. Ngapain saya sholat sendirian? Pahala yang cuma satu. Maka saya harus lakukan sholat berjamaah. Mengevaluasi diri. Kedepannya dirinya akan lebih baik. Dalam kehidupan rumah tangga juga seperti itu. Kenapa pasangan saya tidak suka dengan saya? Kenapa pasangan saya sering marah sama saya, suami atau istri? Karena ternyata kita sering melakukan hal-hal yang tidak kita sadari itu menyakiti mereka. Apakah ucapan-ucapan kita yang kasar, walaupun kita nggak merasa? Atau perhatian kita yang kurang, sehingga mereka merasa kita tidak menyayanginya. Padahal mereka adalah orang-orang yang harus kita cintai dan sayangi. Evaluasi diri perlu dilakukan. Kalau kita sudah mengevaluasi diri, kita tahu titik lemah kita, maka titik lemah itu kita isi. Kita tahu potensi kita, lalu potensi itu kita kuatkan. Maka kedepannya kita akan berhasil. Tidak mengherankan makanya introspeksi diri, muhasabah dalam kehidupan kita di dunia ini dan berkaitan dengan urusan agama itu merupakan
kunci kesuksesan. Maka marilah kita melakukan evaluasi diri, introspeksi diri, muhasabah, sehingga dengan demikian kehidupan kita di akhirat akan bahagia karena kita selalu melakukan persiapan dengan baik dengan mengevaluasi diri kita. Kehidupan kita di dunia juga akan baik karena kita sudah memperbaiki diri kita ke depannya, selalu kita lakukan sehingga tujuan dan perencanaan dalam hidup kita tercapai dengan baik dan kita menjalani hidup dengan layak dan sejahtera. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.